Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di channel teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat dan tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa sih? Nah, kita ada di konten ruang adaptasi lagi teman-teman. Balik lagi di konten ruang adaptasi. Dan ini adalah episode berapa, Cak? Yang ketiga. Yang ketiga, alhamdulillah. Nah, di episode ketiga ini kita bakal ngebahas tentang keinginan versus kebutuhan. Wow, ini pilihan yang sangat berat. Apalagi buat ciwi-ciwi. Iya, bener banget. Jadi sebenarnya kenapa kita tuh pengen ngangkat tema ini karena ini kan juga sebenarnya jadi apa ya, suatu dilema yang cukup bergejolak ya, Cak. Iya. Di luar sana gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh suka diragu-raguin nih antara kebutuhan sama keinginan. Ini butuh nggak sih ini? Iya. Ini tapi pengen gitu. Ini butuh nggak sih tapi pengen gitu. Apalagi kalau cewek-cewek bilang, ih lucu. Padahal gak butuh-butuh banget, tapi gara-gara lucu doang. Iya tuh. Jadi makanya pada kesempatan ini, video yang ke episode ketiga ini, Iya. kita bakal melihat nih dari perspektif kita masing-masing tentang gimana sih menurut kamu tentang kebutuhan dan keinginan itu sendiri, dan menurut Ai sendiri tentang kebutuhan dan keinginan itu gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, seperti biasa, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, teman-teman. Jangan lupa di-share juga ke sosial media teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa membantu aku untuk bisa mengembangkan channel ini terus menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke? Nah, Cak, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kita yang sangat luar biasa ini. Jadi, keinginan versus kebutuhan. Nah, untuk pertama banget nih, saya pengen nanya sama kamu. Kalau kamu itu lebih di posisi mana sih? Yang kamu itu termasuk orang yang mendahulukan keinginan atau mendahulukan kebutuhan? Kalau sekarang sih pastinya mendahulukan kebutuhan ya. Oke. Berarti dulu sempat mendahulukan keinginan? Iya, pastinya. Emang Ais gak pernah gitu? Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif fitrahnya manusia ya, Iya. kebanyakan dari kita itu pasti mendahulukan keinginan. Iya. Pasti mendahulukan keinginan karena kan kita juga diciptakan itu memiliki hawa nafsu. Nah, keinginan ini kan bertaut juga dengan hawa nafsu. Iya. Istilahnya apa ya? Emosional. Keinginan itu kan emosional Iya. kan. Nah, kenapa Ais bilang seperti itu? Karena banyak juga yang kita lihat ya di circle pertemanan maupun di circle keluarga juga, itu justru yang diutamakan itu memang, atau yang dijadikan ego masing-masing kita itu adalah keinginan pribadi atau keinginan keinginan masing-masing lah gitu. Justru kalau dilihat dari sisi kebutuhannya memang itu sebenarnya ya nggak butuh-butuh banget, dan dari itu tuh rasanya juga ya nggak penting juga lah bakal dijadiin kebutuhan gitu. Tapi karena dia keinginan, jadinya dia diutamain gitu. Nah, menurut Ai sih sekarang ya, apalagi di industri 4.0 lah, di zaman milenial inilah katanya gitu kan. Semakin kesini barang tuh ada aja butuhnya. Iya, jadi kayak keinginan itu jadi kayak di nomor satuin terus. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Iya. Ya maksudnya tuh menurut perspektif kamu, kenapa dulu itu kamu itu lebih sering mengutamakan keinginan daripada kebutuhan? Terus sekarang kamu malah kenapa lebih mikir jadi kebutuhan? Sebenarnya kalau dibilang karena umur, itu nggak valid banget, karena nggak semua orang punya pikiran semakin tua malah keinginannya lebih gede nih daripada mikirin kebutuhannya. Tapi mungkin tuntutan, tekanan, nggak tekanan juga. Bukan tekanan sih lebih tepatnya. Mungkin lebih kayak ke ini sih, kematangan dalam berpikir kayaknya. Iya, pola pikir Ya, pikir benar. lah. Nah, atau teman-teman pernah juga ngerasain mungkin di suatu titik di mana teman-teman itu sebenarnya pengen sesuatu tapi itu belum butuh. Iya. Ngerti gak sih? Jadi kayak aku tuh udah pengen banget ini lama gitu. Terus pas udah punya uang atau punya kesempatan untuk memiliki keinginan itu, Ya. tapi ternyata pada posisi itu tuh lagi nggak butuh-butuh banget gitu. Jadi apakah seharusnya kita memilih untuk
mendahulukan keinginan atau kebutuhan gitu kan. Nah, Kalau makanya- dulu sih paling Indra bakal ambil ya. Tapi kalau sekarang misalnya kayak kan sekarang banyak tuh ya kayak skincare lagi yang paling dekat sama Oke, cewek-cewek. oke, skincare. Ada skincare baru, serum baru. Ya serum di rumah masih ada, masih banyak belum habis. Tapi pengen nyoba. Nah, Nah. kalau dulu mah beli aja ntar urusan belakangan mau dipakai apa enggak. Nah, Tapi itu. kalau sekarang lebih ke abisin dulu yang ini, nanti ini dimasukin ke wishlist. Wishlist yang mau dibeli selanjutnya Iya, gitu. benar-benar. Tapi itu kan kalau kita ngomongin konteksnya barang. Iya, barang. Bisa kalau menurut saya sih keinginan sama kebutuhan ini nggak cuma barang Iya, aja. emang gak cuma barang sih. Karena keinginan sama kebutuhan ini lebih banyak. Kalau Ais sendiri pribadi itu pengalamannya keinginan kebutuhan itu lebih ke passion. Oh, oke. Ngerti nggak sih? Oke. Dulu tuh Lebih ke tindakan iya ya. lebih ke tindakan gitu, Ah, 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 lebih ke apa ya, lebih ke passion aja gitu. Misalnya kayak ya waktu yang pernah mungkin teman-teman udah ada nonton di episode berapa, episode 2 kali ya yang kita bahas tentang S2 ya. Oh, Ya, iya, episode episode 2. Iya. Yang Nah, mau nonton di sini. yes, yang mau nonton silakan nonton dulu di atas. Nah, dulu itu sempat ingin banget gitu, ingin banget lanjut untuk langsung S2 gitu Iya. kan. Tapi apa dan apa namanya, egonya itu wah udahlah siap tamat S1 tuh langsung tuh bakal ini bakal itu. Dan itu keinginan itu Kayaknya udah mateng banget ya plannya. jadi kayak wih, udah pengen banget gitu. Nah, tapi di balik itu ada kebutuhannya, kayak misalnya kayak kalau kita kerja itu terus kayak kemarin kita bahas ya, mungkin di episode 2 teman-teman bisa dengar lagi dan kita bisa simak lagi. Di kebutuhannya untuk bekerja itu enggak ya, misalnya tuh S2 itu belum terlalu di istilahnya ya dibutuhkan gitu, kayak Buat diri Ais. iya buat diri saya sendiri. Ini kan pengalaman saya sendiri ya Iya. gitu. Jadi kayak untuk melamar suatu pekerjaan yang memang notabene-nya itu berbasic fresh graduate atau segala macam, ya kayak gitu tuh kalau untuk S2 itu kayaknya lebih ya udah lebih tinggi aja gitu rasanya gitu. Jadi rasanya tuh kayak butuh nggak ya S2 ini untuk melamar kerja sekarang gitu. Jadi belum butuh lah ya pada saat itu. Pada saat itu at that time gitu. Iya. Tapi sekarang baru tuh ngerasain tuh. Oh iya, mungkin baru sekarang ngerasa butuhnya. Makanya tuh kayak kebutuhannya itu munculnya justru setelah keinginannya itu pupus dulu gitu. Kan keinginannya dulu langsung lanjut S2. Iya. Nah, ternyata setelah nggak lanjut S2, sekarang udah kerja, udah ngerasa butuh ternyata tentang S2-nya gitu. Iya. Jadi kayak kayak mana ya? Kayak nyesel ada sih dikit-dikit nyesel ada. Terus kayak kenapa sih kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan aja. Cuman setelah diskusi kita kemarin, terus kita open minded tentang hal itu kayak ya udah mungkin memang setiap strategi yang kita istilahnya kita eksekusi itu punya hikmah tersendiri. Nah iya, makanya jadi bakal beda kan kalau waktu itu misalnya di Ais, kasusnya Ais, kalau di waktu itu Ais langsung lanjut S2, mungkin keadaan sekarangnya nggak bakal kayak gini. Ya, bisa jadi. Iya, jadi kapan kita mau mulai itu juga menentukan hasil akhirnya itu kapan Iya juga bakal sih, kita ya. nikmatin kan. Itu kok dari sisi passion sih. Ah. Tapi kalau dari sisi barang mungkin bisa jadi. Tapi kebanyakan Iya. sih keinginan kebutuhan ini kayaknya berkonteksnya itu barang ya. Iya sih, kebanyakan orang mikirnya gitu. Padahal dari keinginan kita buat melakukan sesuatu aja itu pun juga termasuk dari keinginan dan kebutuhan kan. Iya sih sebenarnya. Misalnya kayak tadi mau lanjut S2, kita ingin aja atau sebenarnya butuh nggak sih lanjut S2 gitu Nah, kan, iya. perlu dikaji ulang untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau dari sisi itu mungkin bisa kita ambil hikmahnya kali Iya. aja ya. Jadi misalnya kayak keinginan sama kebutuhan itu, karena kan kayak bilang tadi gitu, fitrahnya kita itu memang ya kita punya hawa nafsu gitu. Iya. Kita punya hawa nafsu dan kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya dilengkapi dengan akal. Jadi hawa nafsu itu dikontrol sama akal. Nah makanya. Nah, jadi keinginan sama kebutuhan itu juga nyangkut ke situ sih kayaknya. Jadi keinginan itu lebih ke hawa nafsu. Iya. Kebutuhan itu Datang dari akalnya. datang dari akalnya gitu, karena dia baru sadar oh ternyata butuh, baru dia dieksekusi gitu. Iya, tapi kok nggak butuh-butuh banget ya udah. Nah, makanya Ais juga kalau dari Ais pribadi dulu tuh
memblok keinginan itu dengan cara bersyukur. Nah, ya lebih kayak gitulah ya, lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat orang punya sesuatu, walaupun kita pengen gitu, tapi dibuat aja di wishlist dulu. Nah, di wishlist siapa tahu ntar tahun depan punya, tahun besoknya lagi, kalau nggak tahun depan jadi targetin tahun depannya lagi gitu. Ya di waktu yang tepat lah intinya. Nah, benar kapan kita banget. membutuhkan hal itu dia ada gitu. Iya. Kalau di hidup nih ya, kebutuhan keinginan dan kebutuhan tuh dia kayak tingkatan. Jadi kalau misalnya Iri lihat sesuatu, ini biar gampangnya barang aja deh, lihat sesuatu misalnya laptop gitu. Oke. Misalnya laptop. Nah, Iri pengen laptop. Nah, dari pengen laptop ini cari tahu dulu laptop ini kayak gimana dulu. Nah, nanti setelah itu baru disesuaikan sama kebutuhannya. Butuh nggak ya kira-kira laptop ini sekarang? Terus kalau nggak butuh sekarang, ya udah baru direncanain. Memang bergerak dari keinginan. Tapi kalau yang emang udah itu kan untuk barang baru. Tapi kalau emang udah yang ada di kayak sehari-hari gitu. Misalnya udah punya gitu. Emang kebutuhan, misalnya buat kebutuhan makan, buat kebutuhan yang kayak gitu. Nah kan itu kita udah tahu tuh kebutuhannya. Nah beda tuh, ada dua kebutuhan lah. Kebutuhan yang berasal dari keinginan, kebutuhan yang emang pure butuh, emang buat kehidupan sehari-hari. Berarti kayak kalau kita dulu belajar di SD mungkin ya, ada kebutuhan primer, kebutuhan kebutuhan tertier gitu-gitu ya. itu dia. Oke. Jadi kebutuhan itu sebenarnya ada sub-subnya lagi. Iya, benar itu ya. Kalau menurut kamu sih kayak gitu ya? Iya, tapi kalau keinginan tuh bisa langsung dipatahin. Kalau menurut Iri ya, kalau Iri pengen gimana sesuatu. Gimana coba kalau keinginan dipatahin? Nah, misalnya nih, keinginannya itu gadget biar lebih gadget gampang lagi, ya. kan gadget. Gadget kan upgrade terus nih. Jadi kan setiap di upgrade rasanya pengen kan. Nah, itu kan ada ingin tuh. Tapi lihat kondisi sekarang masih ada kok yang ini, ya udah. Jadi bisa langsung dipatahin kalau keinginan. Tapi kalau kebutuhan, tapi beda cerita kalau HP-nya rusak. Nah, kalau HP-nya rusak jadi kebutuhan dong buat menggantinya. Oke. Iya. Yang kayak gitu sih. Ya, jadi kalau menurut Ais kayak yang udah mungkin teman-teman udah dengar tadi kan videonya. Nah, kamu juga menurut kamu cerita, mungkin teman-teman juga punya perspektif tersendiri gitu tentang keinginan dan kebutuhannya. Karena makanya tadi kan kita aja beda gitu. Kita aja beda menanggapi tentang keinginan dan kebutuhan ini. Pasti teman-teman juga punya perspektif tersendiri dong tentang keinginan sama kebutuhan ini. Nah, itulah gunanya kita kembali beradaptasi nih. Kita kembali beradaptasi dengan kebiasaan orang lain tentang definisi ini sendiri gitu. Jadi nggak ada perdebatan lagi gitu. Kayak berarti menurut kamu keinginan sama kebutuhan seperti itu. Menurut aku kayak gini. Tinggal bagaimana kita menyatukan itu dalam artian kayak kita menjembatani pengertian kamu dan pengertian Ais dengan adaptasi gitu. Nah, mungkin teman-teman juga di luar sana juga bisa seperti itu. Mengadaptasikan diri terhadap keinginan dan kebutuhannya sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu mementingkan keinginan, tapi juga memperhitungkan kebutuhan. Nah, itu dia. Itu dia, benar. Perhitungannya harus matang. Benar banget, harus matang. Nah, terus buat Ais nih, ada nggak kira-kira pesan buat anak-anak zaman sekarang sih ya kayaknya tentang keinginan dan kebutuhannya? Karena sekarang kayaknya tuh hedon banget. Kayak itu udah tren banget gitu banget loh. Ya. Jadi apa-apa tuh benar. Padahal itu cuman nggak butuh-butuh banget pasti. Ya, pasti nggak butuh-butuh banget, ngaku pasti nggak butuh-butuh, tapi diusahain kayak gimana pun caranya harus punya nih, kayak orang punya kayak bocah. Kalau coba pesan-pesannya gimana? Kalau Ais sih memandangnya antara keinginan sama kebutuhan itu di tengah-tengah itu sebenarnya ada sebuah kalimat yang kita lupa. Apa tuh? Syukur. Nah, kenapa ada syukur di tengah-tengah itu? Karena dari yang kita tahu, dengan bersyukur kita bisa meredam keinginan dan juga bisa memperhitungkan kebutuhan tadi gitu. Jadi kalau misalnya kayak kamu tadi, kalau memang ya udah ada, ya jangan di-forsir dulu keinginannya, pakai dulu yang ada gitu. Nah, jadi yang sering kita lupa itu adalah yang tengah-tengah tadi, syukur itu. Gimana kita melihat sekarang ini di dunia
dunia media sosial, di berita-berita, di TV, dan bahkan di dunia nyata. Misalnya tuh yang kita lihat sehari-hari gitu di lingkungan komplek rumah ini aja lah gitu kan. Nah, ada yang sebenarnya dia nggak butuh, tapi karena dia melihat orang lain punya, dia menjadi ingin, lalu akhirnya itu menjadi kebutuhan yang terpaksa gitu. Iya, dipaksain butuh. Jadi makanya itu tadi seharusnya yang ada memblok itu semua adalah yang katakan tadi, yaitu rasa syukur. Gitu. Syukuri guys. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu sih menurut Ais ya. Iya. Kalau menurut kamu? Kalau menurut Iri sih, Ya selain rasa syukur lah, Iya. selain rasa syukur yang memang rasa syukur itu agak payah juga sih. Tapi paling tidak mau belajar gitu. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau di Indri tentang tentang keinginan dan kebutuhan itu tadi, segala sesuatunya sih perlu pertimbangan ya, perlu pertimbangan, perhitungan. Nah, kayak gitu penting banget karena seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya perjalanan hidup, yakin deh yang kayak gitu hal yang keinginan dulu yang punya keinginan segede apa juga, tapi sebenarnya itu nggak butuh-butuh banget. Pas udah didapet nih keinginannya, kayak rasa menikmatinya tuh kayak biasa aja nggak sih? Lama-lama bosen. Iya, cepet bosen ya kan yang kayak gitu. Makanya itu perhitungan dan perhitungan dan perencanaan. Perencanaannya tuh harus matang banget. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu pembahasan kita pada segmen episode ketiga ini ya. Iya. Episode ketiga ruang adaptasi ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dan membuka ruang diskusi antara kita, dan juga kita mudah-mudahan dari perbedaan perspektif itu bisa beradaptasi satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita tutup jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini teman-teman, dan jangan lupa juga di share ke semua sosial media teman-teman semua. Semua sosial media teman-teman semua sosial media teman-teman untuk bisa membantu membantu share Iya. ilmu-ilmu atau pesan-pesan yang mungkin memang ada di video ini. Iya. Tapi kalau tidak mungkin bisa teman-teman bantu di kolom komentar. Amin ya rabbal Ambil alamin. baiknya, buang buruknya. Oke, bener banget. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Keep positive, smart, and kreatif teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah. Dah. Thumbnail.